Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas lagi soal skincare dan salah satu part skincare yang menurut aku paling penting. Oh iya, ini aku lagi nyobain background baru. I hope you like it dan tetap konsen lihat aku gitu ya. Hari ini yang mau aku bahas itu adalah produk masker. Bukan sheet mask, tapi produk yang mau aku bahas hari ini itu adalah wash off mask. Jadi masker yang dicuci. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Jadi, yang mau kita bahas itu adalah wash off mask. Selain pakai sheet mask, aku juga rajin pakai wash off mask karena aku amat sangat merasakan manfaat dari si wash off mask. Ada beberapa masker yang menurut aku menjadi must have item buat kalian yang jadi acne fighter. Masker yang jadi penyelamat aku di saat aku lagi jadi acne fighter dan sampai sekarang masih aku pakai juga. Sebelum aku kasih tahu wash off mask favorit aku itu apa aja, aku akan jelasin dulu sama kalian mengenai cara penggunaan wash off mask ini. Untuk wash off mask itu maskernya biasanya aku pakai setelah aku cuci wajah. Jadi udah pakai cleansing oil, micellar water, atau udah gitu pakai facial wash, mukanya bersihkan, baru aku pakai wash off mask. Kalau wash off mask selalu aku pakai malam hari. Jadi setelah cuci muka dikeringin, langsung aku pakai masker yang wash off gitu. Nanti udahnya dibilas kan. Nah, setelah dibilas baru aku lanjutin pakai skincare aku yang biasanya. Cara pakai wash off mask itu gampang banget. Aplikatornya bisa pakai apa aja. Nah, kalau aku biasanya pakai spatula yang bentuknya kayak gini. Mohon maaf ya, ini agak kotor karena barusan banget aku pakai. Ini lebih gampang. Ini banyak dijual juga di berbagai macam e-commerce. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya ini, kalian nggak perlu memaksakan karena sebenarnya pengaplikasian wash off mask itu bisa pakai apa aja. Biasanya aku waktu belum punya spatula ini, aku mengaplikasikan masker menggunakan tangan. Kalau aku biasanya masker males lengket, pakai tangan, biasanya aku pakai sendok. Kadang antara pakai sendok yang dari logam atau aku pakai sendok plastik, tapi seringnya aku lebih sering pakai sendok plastik sih kalau buat masker. Itu ngeratainnya gampang banget sebenarnya, jadi nggak perlu banget punya ini, cuman ya karena punya ini jadi aku pakai ini. Oke, tanpa panjang-panjang lagi karena aku tahu banyak yang nonton video aku ini adalah acne fighter, aku akan mulai dengan masker favorit untuk para pejuang jerawat. Masker favorit untuk pejuang jerawat yang pertama itu adalah Lush Magna Minty. Itu masker wajib punya. Cuman pertama di Indonesia itu Lush nggak punya store saat ini. Jadi paling kalau mau beli Lush itu di Singapura kalau nggak salah. Dan aku waktu beli Lush itu terakhir di Jepang. Di Jepang harganya emang lebih murah. Cuman ya itu kalian harus beli di Just Tip. Dan emang kalau mau beli juga agak susah. Lush Magna Minty itu bagus banget. Dia ada sensasi mintnya saat dipakai. Aku pakai Lush Magna Minty itu udah dari 3 tahunan lalu. Dan menurut aku itu bagus banget. Cuman memang nggak boleh sering-sering dipakai. Karena dia itu eksfoliasinya kan pakai scrub ya. Kalau misalnya terlalu sering dipakai, nanti ujungnya skin barrier kita jadi rusak. Biasanya aku pakai itu paling sering pun seminggu 2 kali doang. Dan kalau aku pakai Lush Magna Minty, aku skip toner AHA BHA karena takutnya jadi kayak tabrakan atau over exfoliating gitu ya si muka akunya. Kalau misalnya kalian emang udah sering nonton video aku, pasti kalian pernah nonton aku membahas mengenai si Lush Magna Minty itu. Dan menurut aku si Lush Magna Minty itu cukup holy grail sih untuk ukuran masker. Oke, untuk yang kedua, aku punya masker favorit aku juga. Ini tuh dari Naruko. Aku punya skincare dari Naruko. Jadi si Naruko ini menurut aku salah satu skincare dari Taiwan yang bagus banget. Kalau kalian belum pernah nyoba Naruko, kalian harus banget nyobain. Aku pernah nyobain seri yang Magnolianya, aku juga pernah nyobain yang seri Tea Tree kayak ini. Ini tuh masker, dia wash off masker, terus dia clay mask juga. Ini ada sensasi mintnya juga, dia seger banget pada saat dipakai dan so pasti dia mengandung tea tree ya. Tapi ada juga beberapa pejuang jerawat yang tidak cocok pakai tea tree. Jadi aku mau make sure kalau misalnya kalian mau nyobain masker ini, pastiin dulu kulit kalian itu
tidak sensitif sama tea tree, karena ternyata tidak semua orang bisa pakai masker dari tea tree. Cara taunya gimana? Ya mau nggak mau kalian harus nyoba dulu gitu. Pada saat nyoba si kulitnya komplain atau enggak. Cara pakai dari si Naruko ini pun gampang banget, sama dengan wash off yang tadi aku sebutin. Dan biasanya kalau aku lagi pakai masker ini, aku nggak akan pakai toner AHA BHA supaya nggak bertabrakan. Dia itu tipenya clay mask tapi nggak scrubbing, jadi tidak ada butiran kasar pada saat dipakai. Terus pada saat dibasuh juga nggak perlu digosok-gosok parah gitu. Aku biasanya bilas pakai air. Pada saat dibilas itu dia gampang gitu ngilangnya. Dan sama seperti clay mask pada umumnya, dia itu memang bikin kulit agak sedikit kering. Kalau misalnya udah pakai masker ini, kalian memang harus pakai skincare yang amat sangat melembabkan setelahnya. Terus kalau misalnya ternyata kulit kalian kering banget, aku saranin nggak pakai ini sih. Karena nanti takutnya kulit kalian makin kering. Kalau udah makin kering nanti kulitnya ujungnya malah si jerawatnya jadi susah sembuhnya. Oke? Masker yang berikutnya, aku punya masker ini juga salah satu masker underrated yang ternyata must have banget buat kalian pejuang jerawat. Ini tuh Himalayan Herbals Purifying Neem Mask. Aku tahu pasti banyak di antara kalian yang udah nyoba masker ini dan ternyata kalian cinta banget sama masker ini. Aku juga setelah pemakaian aku suka banget, dan aku mau ngasih bocoran kalau si Himalayan Herbals ini menurut aku dupe-nya itu dari si Lush. Jadi yang tadi Lush pertama aku sebutin itu kan must have item banget. Nah ini tuh mirip-mirip banget sih kerasanya. Dia sama-sama scrubbing, sama-sama ada sensasi dinginnya. Ada, kalau yang ini ada sensasi cekat-cekit pada saat dipakai. Untuk si Himalayan Neem Mask ini dia mengandung nimba dan hampir sama dengan si Naruko yang tadi. Dia juga memberikan efek kulit jadi sedikit lebih kering, dan juga setelah menggunakan ini kulit kita tuh jadi kerasa bersih banget aku ngerasanya, karena dia eksfoliasi juga. Jadi kalau untuk si Neem Mask ini aku tidak menyarankan penggunaan setiap hari. At least kalian pakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu udah cukup ya. Dan harap diingat kalau misalnya, jadi aku sering banget nemuin kasus kalau kalian udah nemu produk ini ternyata bagus untuk jerawat, kalian tuh suka kayak, oh yaudah deh aku pakai tiap hari biar jerawat aku cepet sembuh. Nggak kayak gitu ya sistemnya. Nanti kalau misalnya kalian pakai produk-produk kayak clay mask atau masker ini yang bikin kulit kalian kering, dipakai setiap hari, nanti justru si mukanya jadi dehidrasi, terus malah nggak bisa menjaga kelembaban kulitnya. Skin barrier-nya rusak. Begitu skin barrier rusak itu bakal lama banget untuk pemulihannya, dan jerawat jadi makin susah untuk sembuh. Dan satu lagi, untuk Himalayan Herbals ini harganya murah banget. Kalian bisa beli kayak di Indomaret atau Alfamart gitu, ada di mana-mana, gampang banget belinya dan harganya juga murah dan isinya juga banyak. Kalau kalian mau review terpisah mengenai Himalayan Herbal ini, aku udah punya videonya, kalian search aja Himalayan Herbals Giglicious. Tadi aku udah ngasih tahu sama kalian masker-masker yang lebih bikin kulit lebih kering, cocok banget buat kulit berminyak, terus udah ada efek eksfoliasinya. Nah kalau misalnya selama ini kalian pakai masker-masker itu nggak cocok, atau kalian nggak mau pakai masker yang ada sensasi mintnya, kadang suka pusing gitu atau nggak suka baunya, aku mau ngerekomendasiin masker yang belakangan ini lagi sering aku pakai. Dan masker ini tuh dari Dermalus. Aku juga sebenarnya Dermalus ini udah pernah aku dengar beberapa waktu lalu, tapi belum pernah aku cobain. Sampai akhirnya aku mencoba, dan yang paling pertama aku coba itu adalah maskernya, karena si maskernya bikin aku penasaran banget. Maskernya ini mengandung sulfur dan salicylic acid. Yang aku suka dari masker ini adalah dia itu wanginya lembut banget, kayak wangi vanilla oatmeal gitu. Jadi pada saat aku pakai masker tuh refreshing banget, kayak nyium makanan manis tapi nggak bikin pusing. Pada saat dipakai dia lembut di kulit, tidak ada efek cekat-cekit apapun, tidak ada efek panas, tidak ada efek minty. Pokoknya nyaman banget pada saat dipakai, dan ini tuh cocok banget buat kalian yang jerawatan tapi punya kulit sensitif, karena dia pada saat dipakai pun nggak ada kerasa kayak terlalu keras gitu, nggak. Itu enak dan nyaman banget. Terus kan udah gitu kalian bilas tuh. Nah setelah dibilas, ini tuh jadi bikin kulit lembut banget dan nggak ada kerasa ketarik. Jadi si masker ini tuh lebih nyaman daripada si masker-masker lain yang tadi aku sebutin. So buat kalian yang punya kulit sensitif, nggak suka sama mint, atau nggak suka ada reaksi cekat-cekit di wajah, aku amat sangat merekomendasikan ini. Oke, yang berikutnya ini masih dalam bentuk clay mask lagi. Aku nggak tahu ya, kok belakangan ini aku lagi seneng banget pakai clay mask, padahal sebelumnya aku nggak terlalu suka
pakai clay mask. Ini aku punya masker dari Hale. Ini masker juga tidak se-strong yang tadi aku sebutin produknya. Dia lebih mild, terus dipakai di wajahnya lebih enak, tidak ada reaksi cekat-cekit. Setelah pakai masker dari Hale ini, kulit kita kerasa banget jadi lebih halus dan lebih lembut gitu ya. Ini enak banget sih, jadi dia lebih eksfoliasi tapi kayak lebih soft dan mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya habis pakai ini, kulit kita tuh kerasa banget dia jadi lebih halus. Dan di antara semua masker, aku paling suka packagingnya yang ini karena menurut aku ini cute banget. Nah, berikutnya aku punya masker yang menjadi andalan aku dari sejak lama. Ini tuh masker dari Kiehl's. Si masker Kiehl's ini tuh enak banget dan dia ada efek mencerahkannya. Sangat-sangat aku rekomendasikan buat kalian yang lagi mau ngilangin bekas jerawat. Dia itu mengandung turmeric dan juga mengandung cranberry dan ada efek mencerahkannya tepat setelah si maskernya dibersihkan. Nah, kalau untuk masker yang turmeric ini bahkan kadang aku pakainya tuh nggak malam. Kadang aku pakainya pagi sebelum aku make up karena aku suka dengan efek wajah aku yang begitu fresh dan begitu kelihatan cerah setelah menggunakan masker ini. Cuman memang si masker Kiehl's ini agak pricey ya. Aku juga kadang kalau beli suka kalau lagi ada promo gitu kan lumayan. Untuk masker ini wanginya juga enak. Kalau masker Kiehl's tuh di antara semua masker aku nggak ada yang nggak suka sih. Jadi kayak aku suka semua masker dari Kiehl's, tapi yang turmeric ini tuh kayak the bestnya banget buat aku. Di antara semua masker yang tadi aku sebutin, aku punya satu masker lagi. Harganya murah dan ini underrated juga sih. Aku kayak belinya iseng doang, tapi ternyata sebagus itu. Aku juga udah pernah review di salah satu video aku. Ini tuh masker dari Sari Ayu Marta Tilaar. Bahkan dia menyebutkan ini tuh krim masker jerawat. Sebenarnya aku nyobain ini tuh udah enggak pada saat jerawatan. Jadi aku nggak tahu pada saat aku pakai ini ngaruh ke jerawat atau enggak. Cuman begitu selesai pakai masker ini bikin kulit aku jadi lebih kenyal, terus udah gitu lebih sehat banget. Kerasa si kulit itu teksturnya menjadi lebih baik. Aku belum pernah nyobain masker ini pada saat berjerawat sih, cuman so far aku suka banget sama masker ini. Dan mengingat si masker ini ada tulisannya kayak khusus buat yang berjerawat, kalian harus cobain apakah cocok atau enggak. So far aku kalau misalnya sama produk yang mengandung Centella asiatica alias daun pegagan, kulit wajah aku itu cocok banget dan kulit biasanya kerasa lebih lembab dan juga lebih ternutrisi. Untuk produk Sari Ayu Marta Tilaar sendiri menurut aku produknya tuh bagus-bagus sih dan harganya terjangkau. Mungkin mereka tuh bagus karena dibuat di Indonesia dengan melakukan riset terhadap orang-orang Indonesia sehingga pada saat mereka memproduksi itu benar-benar disesuaikan dengan kulit orang Indonesia yang tinggal di cuaca tropis. Nah, kalau misalnya kalian mau nyoba, ini maskernya menurut aku ini harus dicoba. Kalau kalian mau ngilangin bekas jerawat juga ini bisa dicoba karena dia itu sangat-sangat menyehatkan kulit. Nah, jadi gimana menurut kalian masker-masker yang udah tadi aku sebutin? Adakah di antara masker itu merupakan masker favorit kalian? Atau masker yang menurut kalian, wah itu sih udah masker jagoan aku banget? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau ada masker andalan kalian yang belum pernah aku coba, kalian bisa rekomendasiin di bawah. Nanti siapa tahu akan aku coba dan akan aku review juga buat kalian. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Terus aku mau ngingetin lagi, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!